Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Laili Nur Afia. Di sini saya merupakan mahasiswi semester 1 dari Prodi Teknik Informatika STIMIK Tegal. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review saya terhadap jurnal penelitian yang berhubungan dengan sistem informasi. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan rasa hormat kepada Ibu Pinky Septiana Ananda, Eskom, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar teknologi informasi. Baiklah, judul yang saya review ini adalah pengaruh cybercrime terhadap cybersecurity compliance di sektor keuangan. Judul ini berasal dari jurnal Akuntansi Bisnis dengan volume 11 nomor 2 dan halaman 99 sampai 110. Dan jurnal tersebut diterbitkan pada tahun 2018. Ditulis oleh Febrian Quarto dan Madia Angsito. Di sini reviewernya adalah saya sendiri, yaitu Lutfi Laili Nur Afia dengan NIM 23215046. Tanggal di review adalah tanggal 29 November 2023. Ini mungkin akan berbeda dengan tanggal saya membuat video atau mempresentasikan hasil review saya ini. Baiklah, tujuan penelitian yang dilakukan oleh Febrian Quarto dan Madia Angsito ini, yang pertama adalah untuk mengetahui dan menganalisis berapa besar pengaruh cybercrime, terutama hacking, phishing, dan malware terhadap cybersecurity compliance atau kepatuhan keamanan cyber di sektor keuangan. Yang kedua, tujuannya untuk membuktikan secara empiris bahwa kepatuhan terhadap keamanan cyber dan yang diterapkan di sektor keuangan akan berdampak pada peningkatan keamanan dan perlindungan terhadap ancaman dan serangan cyber. Subjek yang diteliti dalam penelitian ini merupakan cybercrime, yaitu hacking, phishing, dan malware, dan cybersecurity compliance di sektor keuangan. Metode yang digunakan pada penelitian tersebut adalah metode survei dengan cara menyebarkan kuesioner secara convenience sampling kepada staf IT kantor perbankan di wilayah DKI Jakarta. Data yang diambil dari sampel tersebut kemudian dianalisis sebagai variabel dengan nama hacking, phishing, dan malware dengan standar pengukuran skala ordinal 5, yaitu pertama, poin 1 sangat tidak setuju, poin 2 tidak setuju, poin 3 netral, poin 4 setuju, dan poin 5 sangat setuju. Dari penelitian tersebut dihasilkan sebuah hasil berupa uji validitas, reliabilitas, normalitas, multikolonialitas, heteroskedastisitas, statistik F, dan koefisien determinasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan hasil yang menyatakan bahwa hacking, phishing, dan malware berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap cybersecurity compliance di sektor keuangan. Selain itu, didapatkan hasil nilai adjusted R-square sebanyak 0,278 yang berarti variasi data yang ditimbulkan dari variabel hacking, phishing, dan malware terhadap variabel penerimaan opini audit going concern sebesar 27,8%. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ada sekitar 72,2% variabel lain atau variabel independen yang mempengaruhi cybersecurity compliance atau kepatuhan keamanan cyber di sektor keuangan. Kekuatan dari penelitian tersebut diantaranya pertama, mendukung penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, yaitu penelitian dari Derek Mohammed tahun 2015, Intan Yuniar Purbasari 2012, dan Tri Wahyu B pada 2012 juga. Yang kedua, penelitian tersebut memiliki kontribusi dalam membantu meningkatkan kepatuhan keamanan cyber di sektor keuangan karena relevannya tema penelitian dengan masalah cybercrime yang terjadi di sektor keuangan. Yang ketiga, data yang diambil berasal dari sumber yang valid, terpercaya, dan ahli di bidangnya, yaitu berasal dari staf-staf IT kantor perbankan di DKI Jakarta. Yang keempat, memiliki metode penelitian yang jelas, kuat, dan solid. Hal tersebut dibuktikan dari lengkapnya pengolahan data penelitian dari mulai uji validasi hingga uji statistik pada
pembahasan hasil jurnal tersebut. Yang kelima, penelitian tersebut memiliki kekuatan yaitu di bidang tinjauan literatur yang baik dan komprehensif sehingga mampu mendukung penelitian tersebut. Jadi penelitian tersebut membawakan literatur dan daftar pustaka yang baik sehingga mendukung opini dan analisis serta hipotesis dari penelitian tersebut. Yang keenam, dilengkapi dengan saran yang berisi pertimbangan dan pandangan terkait langkah-langkah atau penelitian lanjutan yang dapat dilakukan di masa depan. Hal tersebut sangat bermanfaat terutama dalam keberlangsungan dan pembaharuan temuan penelitian. Jadi di penelitian tersebut pada jurnalnya juga diterapkan saran yang mungkin bisa dijadikan acuan untuk peneliti atau penemu-penemu lain agar bisa lebih baik dalam meneliti untuk di masa depan. Baik, kelemahan yang didapatkan dari penelitian tersebut antara lain pertama, sampel yang diambil masih terbatas karena penelitian tersebut menggunakan metode convenience sampling, di mana ada risiko bahwa sampel yang diambil tidak mewakili populasi dengan benar, sehingga dapat mempengaruhi generalisasi temuan penelitian. Jadi, karena metodenya adalah convenience sampling atau mencari orang-orang yang mau untuk dijadikan sebagai responden, jadi penelitian tersebut mungkin datanya tidak general dan tidak mempunyai kekuatan yang baik untuk populasi ataupun data-data kompleks yang ada pada penelitian tersebut. Yang kedua adalah wilayah dan sumber daya yang dijadikan bahan penelitian kurang luas. Jadi penelitian tersebut hanya mengambil 367 responden dan hanya berfokus pada bidang perbankan di DKI Jakarta, sehingga dinilai kurang dalam memberikan gambaran yang lebih real mengenai cyber security compliance di sektor keuangan. Jadi penelitian tersebut masih terbatas, wilayahnya mungkin bisa diperluas lagi, tidak hanya di DKI Jakarta, tapi ke wilayah-wilayah lain yang mungkin fokus utamanya merupakan sektor finansial atau keuangan. Dan mungkin sumber daya atau respondennya mungkin bisa divariasi lagi, tidak hanya berupa staf IT, mungkin bisa dari klien ataupun customer dari perbankan sendiri. Baik, yang ketiga merupakan terbatasnya variabel yang diukur. Penelitian tersebut hanya mengambil 3 variabel. Dalam kejahatan cyber, itu hanya mengambil hacking, phishing, dan malware, padahal jenis-jenis cybercrime itu luas dan bervariasi. Contohnya ada carding, skimming, denial of service atau DOS attack, dan sebagainya. Jadi cybercrime itu luas sekali, kejahatannya terus berkembang, sehingga kalau hanya mengambil 3 variabel yaitu hacking, phishing, dan malware, itu kurang mewakili dari cybercrime tersebut. Yang keempat adalah dinilai dari segi penulisan, jurnal penelitian tersebut masih memiliki kelemahan seperti adanya kesalahan pengetikan, ya tanda koma ataupun penggunaan kata yang kurang tepat, dan penggunaan istilah atau singkatan kata yang tidak dijelaskan. Contohnya mungkin ada pembahasan tentang IoT, tapi tidak dijelaskan IoT itu kepanjangan dari apa, sehingga pembaca itu mungkin tidak akan langsung paham dengan apa yang disampaikan atau apa yang dijelaskan oleh penulis pada beberapa bagian di jurnal tersebut. Lalu, adanya ketidakkonsistenan dalam penulisan seperti yang ditemukan pada bagian abstrak mengenai uji pengolahan data yang ternyata berbeda dengan uji pengolahan data yang ditampilkan pada bagian hasil dan pembahasan. Jadi di bagian abstrak itu penulis menunjukkan uji pengolahan data yang berbeda dengan yang ada di hasil atau pembahasan. Jadi itu mungkin akan membingungkan orang atau pembaca ketika menganalisis atau membaca penelitian jurnal tersebut. Baik, kesimpulan yang didapatkan dari penelitian tersebut, yang pertama adalah menyatakan bahwa hacking, phishing, dan malware berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap cybersecurity compliance di sektor keuangan. Ya, jadi semakin tinggi kasus hacking, phishing, dan malware, atau semakin banyak pelaku kejahatan cyber yang menyerang sektor keuangan, maka kepatuhan terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku di dunia cyber semakin meningkat. Baik, di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang jurnal yang sudah saya review tersebut.
Menurut saya, penelitian tersebut sudah membawakan topik yang baik dan relevan, serta penjabaran jurnal tersebut juga jelas dan informatif, sehingga berhasil membawa pembacanya masuk ke dalam permasalahan dan urgensi mengapa penelitian tersebut perlu dilakukan. Selain itu, jurnal tersebut juga mengutip referensi dan literatur yang cermat, sehingga mampu menambah bobot keakuratan argumen yang diajukan pada penelitian tersebut. Namun, saya masih merasa bahwa penelitian ini dapat diperkuat lagi, salah satunya dengan menambahkan data empiris atau statistik lain untuk mendukung temuan yang disajikan. Jurnal tersebut juga dapat diperkaya dengan rincian lebih lanjut tentang langkah-langkah khusus yang diambil dalam analisis dan hipotesis penelitian sehingga mampu meningkatkan pemahaman bagi pembacanya. Jadi mungkin bisa ditingkatkan dalam hal penyampaian informasi yang dilakukan oleh penulis. Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan wawasan yang berharga dan sangat membantu dalam memberikan edukasi terkait kepatuhan, keamanan, dan kepentingan teknologi informasi. Baik, saya sudah selesai untuk mempresentasikan hasil review jurnal penelitian yang sudah saya buat. Bila ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih. Dan saya juga ingin pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.